Kali ini kita akan membahas uji validitas argumen menggunakan tabel kebenaran. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa inferensi logika harus menggunakan atau menghasilkan argumen yang valid. Valid di sini artinya bahwa untuk semua hipotesa bernilai benar, maka semua kesimpulan juga harus bernilai benar. Pengujian atau penentuan validitas argumen ada dua cara. Yang pertama dengan tabel kebenaran, yang kedua dengan hitung ekuivalensi. Kali ini kita akan bahas pengujian validitas argumen dengan menggunakan tabel kebenaran. Langkah-langkah penentuan validitas argumen dengan menggunakan tabel kebenaran kita akan jelaskan dengan menggunakan contoh kasus atau contoh soal sebagai berikut. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan adalah kita tentukan dulu hipotesa dan kesimpulan kalimatnya. Jadi pada argumen soal tersebut ada dua hipotesa. Masing-masing hipotesa pertama adalah P atau dalam kurung Q atau R. Dan hipotesa kedua adalah negasi R. Dan kesimpulannya adalah P atau Q. Setelah kita tentukan hipotesa dan kesimpulannya, selanjutnya kita buat tabel kebenaran yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulannya. Nah, dari tabel kebenaran argumen tersebut diperoleh tabel kebenarannya seperti ini. Jadi ada 3 variabel sehingga ada 8 baris. Jadi yang berwarna magenta, pink, itu adalah nilai kebenaran untuk hipotesanya, sedangkan yang berwarna biru atau kolom terakhir itu adalah tabel atau nilai kebenaran untuk kesimpulannya. Setelah kita buat tabel kebenaran untuk hipotesa dan kesimpulannya, selanjutnya kita cari baris kritis, yaitu baris di mana semua hipotesa bernilai benar atau bernilai 1. Jadi kita perhatikan untuk kolom pada nilai kebenaran hipotesanya. Nah, di situ ada 3 baris kritis, yaitu baris kedua, baris keempat, dan baris keenam. Di mana pada baris kritis tersebut semua nilai hipotesanya adalah 1 semua. Pada baris pertama bukan baris kritis karena pada hipotesa pertama bernilai 1, sedangkan hipotesa kedua bernilai 0. Demikian pula untuk baris ketiga juga bukan baris kritis, baris kelima juga bukan baris kritis, baris ke-7 juga bukan baris kritis, baris ke-8 juga bukan baris kritis. Jadi sekali lagi, baris kritis adalah baris di mana semua hipotesanya bernilai 1. Selanjutnya setelah kita tentukan baris kritis, maka dalam baris kritis tersebut kita cek untuk kolom kesimpulannya atau pada nilai kebenaran kesimpulan. Jika semua nilai kesimpulannya benar, maka argumen itu valid. Sebaliknya, jika di antara baris tersebut ada baris dengan nilai kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut invalid. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pada baris kritis tersebut, yaitu baris ke-2, 4, dan 6, kesimpulannya semua bernilai benar, yaitu semua bernilai 1. Kalau ada kesimpulan yang bernilai 0, itu bukan pada baris kritis. Sehingga sekali lagi bahwa pada baris kritis kasus ini atau argumen ini semua kesimpulannya bernilai 1, sehingga argumen itu disebut bernilai valid.
Oke, selanjutnya coba kita perhatikan dua buah contoh argumen berikut. Argumen pertama, H1-nya adalah P maka Q, H2-nya P, kesimpulannya adalah Q. Jadi maksudnya, jika terjadi P maka Q, dan juga terjadi P, maka pasti terjadi Q kesimpulannya. Argumen kedua, hipotesa pertama P maka Q, hipotesa kedua adalah Q, kesimpulannya adalah P. Jadi jika terjadi P maka Q dan juga terjadi Q, pastilah terjadi P. Ya. Sekarang kita perhatikan bagaimana validitas kedua buah argumen tersebut. Ya. Jadi kita buat tabel kebenaran dari kedua buah argumen tersebut. Di masing-masing 4 baris karena 2 variabel. Dari tabel kebenaran yang sudah kita buat, selanjutnya kita cari baris kritis, yaitu baris di mana semua hipotesanya bernilai benar. Nah, pada argumen pertama ada satu baris kritis, yaitu baris keempat, baris terakhir. Sedangkan untuk argumen kedua ada 2 baris kritis, yaitu baris kedua dan baris keempat, mana semua hipotesanya bernilai 1 atau bernilai benar. Selanjutnya kita cek pada kolom kesimpulan, kolom kuning, ya. Kolom kesimpulan, maaf. Pada argumen pertama ternyata pada baris kritis kolom kesimpulannya bernilai 1. Hanya ada satu baris kritis, ternyata kolom kesimpulannya bernilai 1. Sedangkan pada argumen kedua ada 2 baris kritis. Baris kritis yang pertama yaitu baris kedua, nilai pada kolom kesimpulannya adalah 0. Sedangkan nilai pada baris kritis kedua yaitu baris keempat, kolom kesimpulannya adalah 1. Nah, dari 2 buah argumen ini kita tahu bahwa pada argumen pertama ada 1 baris kritis dan 1 nilai kesimpulannya bernilai 1 atau bernilai benar, maka dia valid. Sebaliknya, pada argumen kedua ada 2 baris kritis, ternyata baris kritis yang pertama nilai kesimpulannya adalah 0, baris kritis yang kedua nilai kesimpulannya adalah 1, berarti invalid karena ada kesimpulan pada garis kritis yang tidak bernilai 1 atau bernilai 0. Nah, hal tersebut kita coba pahami dengan menggunakan contoh berikut. Jadi pada argumen pertama kita misalkan argumen itu adalah P itu adalah hari ini hujan, Q adalah jalanan basah. Maka argumen itu kalimatnya menjadi jika hari ini hujan maka jalanan basah. Hari ini hujan berarti kesimpulannya adalah jalanan basah. Nah, artinya kalau misalnya ada pernyataan jika hari ini hujan maka jalanan basah dan ternyata hari ini hujan, pastilah jalanan basah karena pasti kalau hujan pasti basah. Nah, sekarang pada argumen yang kedua kalimatnya menjadi jika hari ini hujan maka jalanan basah dan ternyata jalanan basah, maka kesimpulannya adalah hari ini hujan. Nah, kesimpulan hari ini hujan itu adalah kesimpulan yang belum pasti. Walaupun jalanan basah, tetapi bisa jadi bahwa jalanan basah bukan karena hujan, bisa sebab yang lain, misalnya disiram. Sehingga kalau kita menyimpulkan bahwa jika hari ini hujan jalanan basah dan ternyata jalanan basah, kemudian kita menyimpulkan hari ini hujan, itu adalah kesimpulan yang tidak benar atau argumen itu dikatakan invalid. Oke, sekarang coba kita latih dengan argumen berikut. Gimana? Nunggu? Ya silakan dicoba dilatih sendiri. Saya yakin Anda bisa kok. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Tapi saat ini waktunya Anda untuk berlatih. Oke, nah berikutnya nanti kita akan bahas penentuan validitas argumen dengan menggunakan hukum ekuivalensi.